Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kita masih akan melanjutkan mereka yang hidup dalam gelap ya teman-teman. Jika teman-teman belum mendengarkan part 1 dan part keduanya, yaitu di awal-awal kegelapan, ada baiknya teman-teman mendengarkan terlebih dahulu. Kali ini kita akan membawakan part ketiganya atau side story-nya. Sang anak Kaliboyong. Aku memang masih kecil kala itu, tapi aku selalu berusaha memberanikan diriku agar tidak cengeng atau ketakutan melihat mereka yang tak kasat mata. Bahkan saking cengengnya, saat kecil siang hari pun aku tak berani ke kamar mandi. Bahkan saat itu aku tidur selalu dengan adekku atau ayahku. Tak berani aku tidur sendiri. Aku sang penakut kecil, selalu cengeng bahkan hingga mengompol ketika bertemu dengan mereka. Tapi aku harus berhadapan dengan mereka sejak kelas kecil, dan membuatku harus berinteraksi dengan kisah seorang anak kecil yang meninggal kala itu, yang hingga sekarang masih mencari orang tuanya. Aku bertemu dengannya pertama kali saat di Kaliboyong. Hingga saat dulu, aku jurit malam dia masih menggangguku. Bahkan sebenarnya saat di sekolah dia pun sering mengisengiku, membuatku ketakutan, panik, kehilangan barang, bahkan membuat beberapa kali emosiku tak terkontrol. Emosi yang tidak hanya sekedar marah, bahkan sedih, hingga kenakalanku juga beberapa kulakukan karena anak kecil tersebut. Aku yakin hingga sekarang, dia masih di sana, iseng, nakal. Tapi dalam dirinya selalu penuh kesedihan, karena terpisah dari orang tuanya saat kecil. Usianya kurang lebih sepantaran anak kelas 3 atau 4 SD. Sekitaran 8 atau 9 tahun. Ku dengar tahu khasnya siang itu, saat aku duduk di kolong perosotan sambil membaca buku komik Doraemon yang dibelikan orang tuaku. Aku awalnya cuek aja, hingga dia kemudian berkata, "Aku suka sama kamu. Kamu bisa lihat aku. Aku punya teman bermain sekarang." Kaget aku mendengarnya, membuatku sedikit mencari-cari dia. Aku menolehkan kepalaku kanan kiri, tapi tak kujumpai dia. Hingga aku keluar dari perosotan dan tiba-tiba dia muncul tepat di sebelahku. Tertawa-tawa menarikku untuk mengikutinya. Kuikuti saja langkahnya hingga sampai di sebuah pematang sawah di belakang sekolahku. Dia kemudian berdiri terdiam menatap rumah salah satu warga dekat sekolahku, yang dimana juga menjadi seorang penjaga pondok yang berada di sekolah. Itu dulu rumahku. Aku, ibuku, ayahku, dan adikku, dulu kami tinggal di sana, ratapnya. Sedih membuatku sedikit sedih mendengar cerita anak tersebut. Kala itu tahun 2006, aku sudah mencapai kelas 6 SD. Si anak kemudian melihatku menyentuhkan tangannya ke keningku, membuatku mundur menjelajahi waktu. Bukan menjelajahi tepatnya, tapi aku melihat lagi gambaran masa lalu yang ditampilkan anak ini melalui diriku. Gedung sekolahku tiba-tiba hilang. Rumah yang lumayan bagus punya anak itu kini berubah cat sedikit kusam. Aku lihat kala itu aku melihat Merapi meletus cukup besar. Kulihat lelehan lava pijar menuruni gunung malam itu. Wedus gembel yang menggunung bergumul dengan pasir menyerang pemukiman-pemukiman penduduk di daerah atas sana. Lahar dingin hanyut melalui sungai-sungai membawa batu-batu besar. Aku lihat anak itu bersama orang tuanya meringkuk ketakutan. Berdoa semoga semua hal ini dapat dilalui tanpa harus mereka mati. Ledakan yang hampir tak kunjung usai itu membuatku merasa cukup mengerikan melihatnya. Bunyi gemuruh besar batu-batu membuat kesan malam itu menjadi makin kelam. Aku melihat keluarga itu tidur berpelukan, membuatku
meneteskan air mata merindukan ibuku. Kala itu ibuku cukup galak dan kurang memberikan kehangatan kasih sayang orang tua kepadaku. Banyak KDRT yang dilakukannya membuatku merindukan ibu yang seperti anak itu miliki. Aku melihat anak itu, tiba-tiba berdiri dalam bentuk astral, kemudian menarikku berjalan keluar. Aku hanya mengikuti jalan santainya, tapi terasa memilukan, melintasi perubahan waktu yang sangat drastis, hingga aku sudah mencapai pagi di mana aku melihat kejadian yang lebih mengerikan terjadi pada anak itu. Kali Boyong kala itu tidak terlalu banyak air, tapi ada material batu-batu raksasa yang membuat anak-anak sering bermain di sana. Mengoleksi batu-batu gunung yang panas dan berbentuk unik. Kulihat ada sekitar 8 anak di sana. Beberapa main air di sisa air yang dangkal. Beberapa berdiri di pinggir sungai sambil mencari batu-batu unik. Aku hanya tersenyum melihat mereka bermain gembira, membangkitkan semangat diriku untuk bermain juga bersama mereka. Tapi anehnya, semua benda di sana tak bisa kusentuh, bahkan berat bagiku untuk menggerakkan badan. Membuatku malas dan lebih banyak menghabiskan waktu duduk melihat mereka bermain. Bahagia layaknya anak-anak kecil seumurannya. Mereka semua tidak sekolah karena mereka memang bukanlah berasal dari keluarga yang mampu dan sekolah cukup jauh dari sana. Bahkan, untuk berjalan kaki buat mereka pasti sangat melelahkan. Tak berselang lama terjadi gempa besar, membuat lapisan kerak bumi di arah sana bergetar. Membuatku ketakutan. Dengan cepat aku melihat ke arah Gunung Merapi yang saat itu meledak lagi. Dengan letusan yang cukup besar, beberapa anak berhasil kabur. Hingga tersisa 3 anak yang berada di sana. Dan 1 anak, si anak Kali Boyong yang ku kenal. Kulihat si anak Kali Boyong, sebut saja namanya Budi, bermain lebih jauh dari teman-temannya. Hingga akhirnya aku mendengar gemuruh besar dan membuat keempat anak ini bergeming dan berlari kencang menuju aku. Aku yang panik juga ikut berlari meninggalkan tempat itu. Tapi terlambat. Lahar dingin, bak ombak menyabet habis mereka berempat hingga hilang ditelan bumi. Kulihat Budi mengangkat tangannya berharap untuk minta tolong. Panik. Aku berteriak-teriak, minta tolong. Tapi aku hanyalah makhluk fana saat kejadian itu. Tidak ada satupun orang di sana yang mampu mendengarku. Membuatku makin iba melihat Budi dan teman-temannya mulai tenggelam dalam lahar dingin yang tak kunjung berhenti. Aku lihat tubuh astral Budi kini berada di sampingku, meringkuk seakan ngeri untuk membayangkan kejadian tersebut. Aku memeluknya erat, ikut menangis menenangkan dirinya. Aku merasakan luapan kesedihan di sana. Memori-memori mengerikan yang dia rasakan. Aku merasakan sakitnya kala itu. Sakit bagaimana badanku hancur dihantam bebatuan lahar dingin. Aku menjerit saat itu, merasakan sedih, pedih dan kesakitan yang dirasakan Budi. Membuatku melepas pelukanku. Kesakitan yang amat, benar-benar pengalaman yang mengerikan. Aku lihat Budi mengajak aku pergi ke arah rumahnya dan membuatku yang masih terpuruk sedih kaget karena ditarik mendadak olehnya. Aku melihat betapa sedihnya orang tua dia menangis mendengar kabar dari teman-temannya. Aku tak mampu berkata lebih melihat sedihnya orang tua Budi. Kulihat teman-temannya juga ikut menangis, hingga beberapa orang tua yang lain datang. Kulihat 3 pasang orang tua lain ikut menangis. Ya, mereka orang tua dari 3 anak yang hanyut juga. Mereka benar-benar membuat hati kecilku menangis. Aku yang turut sedih melihat itu kembali melihat Budi di sana. Menunduk dan juga mendekati kepada kedua orang tuanya dalam wujud fana. Memeluknya dan menangis dalam pelukannya. Sebuah momen yang membuatku merindukan orang tuaku lebih dari apapun yang kualami. Terima kasih atas pengalaman kecilmu ini, kawan. Budi seorang anak Kali Boyong, seorang saksi betapa ganasnya ledakan Merapi kala itu. Kali Kuning,
mereka yang bersembunyi dalam gelap. Ada alasan kenapa aku tidak bisa menceritakan bagian ini di dalam cerita utama. Dikarenakan mereka yang di sana baru memberiku izin untuk menceritakan tentang ini setelah aku menulis sekitar part SMP dan susah untuk menjejali cerita kemah saat SD ini ke dalam sana. Sehingga di sini aku akan menceritakan pada kalian kawan, bagaimana mereka, para penunggu Merapi, mereka yang menghuni Kali Kuning dan residu energi serta kampung jin yang aku jumpai di sana untuk pertama kalinya. 3 hari 2 malam adalah waktu yang panjang untuk menginap di alam terbuka. Apalagi berkemah untuk pertama kalinya bagiku. Tapi bagaimanapun juga, itu menjadi hal yang cukup menantang bagiku. Aku memang tertarik untuk berkemah hari ini. Selain pengalaman pertama, tapi juga karena aku tidak tahu harus mengisi liburan dengan kegiatan apa saja. Keberangkatan kami hari itu dari sekolah menggunakan truk pasir yang besar. Menarik, pengalaman pertamaku menaiki bak truk untuk berkemah di Kali Kuning. Tapi tidak seperti yang aku duga. Di sana tetap saja teror terjadi. Bahkan mereka di sana jauh lebih kuat dari yang sebelumnya kujumpai. Bahkan lebih mengerikan. Perjalanan sekitar 1 jam hingga masuk gerbang Kali Kuning. Ternyata jalan menuju ke dalam bumi perkemahan cukup jauh. Sekitar 1 jam kami berjalan kaki melewati kaki-kaki pegunungan kala itu. Sehingga membuatku yang jarang berjalan jauh dan badan yang cukup gempal, membuatku lelah dan malas untuk ikut membangun tenda bersama teman-teman dan guru. Aku hanya menghabiskan waktu duduk-duduk saja dan menikmati air putih yang kubawa dari rumah. Aku melihat mereka masih membangun tenda. Beberapa nyinyir memandangku sambil berkata, "Dah, mending bantu deh. Diem mulu kerja sini." "Ya nanti dulu, capek cuk," kataku. Padahal aku hanya malas saja untuk membantu mereka. Malam pertama di sana cukup menarik juga. Benar-benar menyenangkan. Kami semua berkumpul di lapangan luas dekat tempat sholat. Sebuah pelataran luas di alam terbuka. Sekali lagi aku merasakan jumlah kami anak pria bertambah lagi. Kali ini tidak salah hitung. Dikarenakan aku yang menghitung mereka berbaris. Lalu aku coba menyuruh mereka berhitung dengan suara. 1, 2, 3, 4, sampai yang terakhir 12. Hah? Benar yang kuduga. Siapa si anak ke-12 ini? Membuat semuanya berhamburan kabur meninggalkan tempat tadi. Berteriak panik, membuat anak-anak perempuan juga ikut panik. Lalu aku melihat si nomor 12 berdiri di sana, tersenyum. Wujudnya yang semula berbentuk anak seumuran kami, kini berubah menjadi anak berkaki kambing. Hanya 2 kaki kambing, yang kemudian bergerak menjauh meloncat. Meloncat tinggi, menghilang dalam kegelapan malam sambil tertawa, seakan-akan senang bermain dengan kami. Hal itu bukan hanya satu-satunya yang mengganggu kami. Bahkan, ketika sholat pun, guruku berusaha menetralisir area sekitar situ. Hampir tiap sholat dan doa, beliau membaca ayat kursi dan beberapa doa yang kuyakini sebagai pelindung. Karena aku melihat beberapa cahaya yang mengitari sekitar situ. Sepertinya pagar gaib. Awalnya aku mulai merasa tenang. Tapi, pagar gaib itu tak begitu kuat untuk menahan serbuan mereka. Wajar saja jika mereka di Kali Kuning cukup kuat. Karena memang daerah gunung dan sambungan kali boyong. Ngomong-ngomong, kala itu sungai di sana benar-benar jernih. Kami sering mandi di sungai yang dingin dan dekat mata air. Bahkan kami meminum air langsung dari mata air, bening dan benar-benar bersih. Kami juga tidak takut sakit perut setelah minum air di sana. Pagar gaib buatan guruku kemudian mulai hancur karena tidak kuat untuk terus-menerus dibuat. Sehingga beberapa dari mereka yang besar dan kuat tertawa sembari memasuki tempat itu. Genderuwo di sana cukup besar. Bahkan aku tidak bisa melihat ujung kepalanya. Hanya gigi bawah dan lidahnya saja.
Dia menakut-nakuti para murid dengan menggoyang-goyangkan pohon sekitar sana. Padahal tidak ada angin. Beberapa dari mereka yang lebih kecil menjegal beberapa orang hingga terjatuh, iseng dan jahil. Mereka senang sekali menakut-nakuti kami, seakan kami dijadikan mainan bagi mereka. Yang paling mengesalkan adalah mereka tahu siapa diriku, sehingga banyak dari mereka mendekatiku dan menakut-nakuti diriku, dengan tiba-tiba menunjukkan muka mereka di depan mukaku, dengan senyum mereka yang mengerikan, kadang juga dengan memperlihatkan wajah mereka yang sudah sedikit hancur, sehingga membuatku takut. Bahkan untuk ke Sungai Kencing, karena di sungai itu mereka berkumpul dan seperti bersiap-siap melancarkan serangannya kepadaku. Malam pertama ini sudah cukup membuatku stres, hingga teror di malam berikutnya membuatku ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Kali Kuning, mereka yang bersembunyi dalam gelap. Kami melakukan acara jurit malam ilegal yang dilakukan oleh kami anak-anak laki-laki. Di sana ada satu tangga yang cukup tinggi menembus hutan yang menuju jalan utama. Tangga tanpa pegangan di pinggirnya, terbuat dari batu yang dipahatkan pada tebing. Sungguh gelap, bahkan sangat gelap, hingga kami tidak bisa berjalan kalau tidak menggunakan senter. Anehnya pada malam kedua ini aku tak melihat satupun dari mereka yang ada di sini. Hanya aura gelap mereka saja yang tersisa. Karena tak terlihat wujudnya, aku beranikan diri ikut bersama teman-temanku. Dengan persiapan untuk kabur pertama kali jika aku melihat bangsa mereka. Kami berkumpul di tenda para pria mempersiapkan barang yang akan kami bawa. "Senter ada berapa?" kata temanku. 8 doang." "Gimana?" "Lainnya bawa obor buatan guru saja." "Jangan, daripada ketahuan, udah bareng aja. Bareng aja berdua sekalian jalan." Jawabnya, "Ya sudah, sekali jalan berdua." Dan disetujuilah bahwa kami berjalan berpasangan hingga mencapai puncak, sisa 2 senter. Sisa 2 senter dibawa oleh rombongan yang jalan pertama dan terakhir, sehingga berkomposisi 1-2-2 senter, 3-4-1 senter, 5-6-1 senter, 7-8-1 senter, 9-10-1 senter, 11 dan 12 2 senter. Aku kebagian di rombongan terakhir bersama satu temanku. Sebut saja namanya Ucon. Dia adalah seseorang teman yang lebih pengecut dibanding diriku, sehingga membuatku lebih harus bersiaga jika dia berlari meninggalkanku sendirian di sini. Toh, tidak ada yang tahu apa yang terjadi jika seseorang ketakutan. Mereka akan lebih mementingkan diri sendiri. Yang penting selamat. Karena begitulah yang aku lakukan jika aku ketakutan. Kami yang sudah bersiap sekali lagi memantapkan niat ini, sambil melihat sekeliling mencari celah apakah ada guru atau tidak. Setelah yakin bahwa kami sudah tidak ada lagi guru, kami bersiap untuk berangkat menuju tempat uji nyali dan menapaki jalan yang menjali jalur uji nyali ini. Satu persatu rombongan jalan dengan jangka waktu 5 menit. Lalu baru aku setelah menunggu hampir 1 jam. Aku dan Ucon berjalan sambil menyentari jalan setapak naik yang sangat gelap. Dan yang membuat takut adalah bahaya di pinggir tidak ada pegangan tangga. Dan kalau terjatuh minimal kami akan patah tulang. Aku menyentari ke berbagai arah mencari-cari. Semoga tidak ketemu mereka. Atau setidaknya biar aku saja yang melihat. Toh, jika aku yang melihat, aku bisa ambil ancang-ancang kabur sebelum mereka menampakkan diri pada yang lain. Aku berjalan menapaki anak tangga terakhir bersama Ucon. Untungnya tidak ada gangguan apapun. Sampai di atas, aman, pikirku. Tapi di sana terlihat beberapa api obor yang cukup banyak, membuatku dan Ucon berjalan menuju sana. Penasaran apakah ada warga, ternyata di daerah sini. Berani sekali mereka tinggal di sini. Hingga akhirnya, aku dan Ucon memasuki gapuro kampung itu.
Kulihat jam segini aktivitas cukup ramai. Beberapa anak-anak berlarian bermain bola, dan orang-orang tua di sana masih mengobrol di depan pintu rumah masing-masing. Tapi ada satu hal yang aneh buatku. Pakaian mereka itu benar-benar kuno. Pakaian adat Jawa lama dan ibu-ibu di sana berkemben. Aku kemudian mengajak Ucon pulang. Tapi saat aku menengok ke belakang, Ucon sudah tidak ada. Dan satu hal yang membuatku panik, seharusnya teman-temanku ada di daerah sini. Tapi kenapa dari tadi tak satu pun batang hidung mereka terlihat? Aku yang panik mencoba keluar dari kampung tersebut. Aku beralih keluar dari gapura itu setelah sadar jika ada yang tidak beres di sini. Tapi sesuatu yang besar menghalangiku, membuatku terpental mundur. Aku yang ketakutan mencoba memaksa lagi. Tapi sekali lagi aku terpental. Kenapa ini? Kenapa tidak bisa aku keluar? Temanku juga tidak ada. Ku tengok ke belakang, aku lihat kampung yang terang tadi pun mulai redup. Makin remang, hingga hanya ada 2 obor yang menyala. Kulihat warga dan anak-anak di sana berubah, benar-benar berubah. Beberapa menjadi makhluk seperti manusia bertubuh hewan. Kaki mereka benar-benar seperti kaki hewan. Mengerikan. Mereka menatapku seperti mereka melihat sesuatu yang baru di sana. Sampai aku sadar, si genderuwo besar itu berdiri menutup jalanku kabur. Beberapa pocong datang mendekat ke arahku. Tinggi, bahkan lebih tinggi dari normal manusia. Membuatku yang panik melempar-lempar batu ke arah mereka. Tapi aneh, batu itu seakan jatuh cepat, sampai pun tidak. Beberapa kuntilanak turun di atas atap-atap rumah di sana, membuatku ketakutan. Mereka menyeringai, memamerkan mulutnya yang meneteskan darah. Aku yang sudah panik ketakutan merangkak mundur, tapi sekali lagi menabrak si genderuwo. Menendangku pelan, membuatku terpental ke tengah kampung. Hingga aku sadar, rumah-rumah di sana berubah. Dari yang tadi gubuk bagus, kini terlihat gubuk-gubuk hangus, terbakar. Beberapa makhluk di tengah-tengah kampung tadi muncul dari balik sisa-sisa rumah-rumah di sana. Wujud mereka benar-benar hangus, gosong, hitam baunya sangat menyengat. Beberapa terlihat tengkorak. Tengkorak mereka menghitam. Kerangkanya terlihat dan beberapa tidak lengkap. Aku pun bingung. Bagaimana caraku harus kabur dari sini? Aura gelap mereka membuatku mual. Baunya juga sangat menyengat. Tolong, ampuni saya. Saya nggak berniat mengganggu. Kataku mengiba. Bukannya menjauh, mereka malah mendekat. Salah satu dari mereka, aku lihat seorang kakek tua mendekat kepadaku. Menepuk pundakku. Wajahnya tersenyum, mengerikan. Seakan senyum jahat, tapi dia berkata, "Jangan takut, Nak. Kami cuma mau ngasih tahu kalau di sini ada perkampungan jin. Jangan seenaknya kamu masuk saja kalau kamu nggak tahu di mana itu," katanya. Seketika, aura gelap di sana menghilang. Benar-benar meredup menjadi aura yang sedikit lebih terang. Kulihat mereka masih ada pocong dan beberapa kunti. Tapi makhluk yang lain berdiri tenang di sana. Dan aura gelap satu-satunya yang terasa kuat dari sisi genderuwo. Aku memandang genderuwo itu lama dan si kakek juga melihat ke arahnya. Gak semua yang hitam itu jahat. Dia cuma jagain. Semisal ada manusia yang mau ngerusak doa, cuma akan mengusir. Kemarin dia merusak pagar gurumu cuma ingin memberitahu bahwa dia tidak berbahaya. Tapi gurumu tidak tahu. Oleh karena itu, cuma kamu satu-satunya manusia yang bisa kuajak bicara. Dan teman-temanmu gak hilang. Mereka ada di bawah. Yang naik sama kamu tadi penduduk sini, yang menyamar. Katanya sambil menunjuk para pocong dan kunci di sana. Kunti di sana. Membuatku kaget. Berarti
Dari awal memang aku naik sendiri dan tanpa teman. Dan satu hal yang membuatku panik sekarang jam berapa. Kepanikanku terlihat oleh si kakek itu. Kemudian si kakek berkata lagi, "Waktu di alam sini berbeda dengan tempatmu. Dan wujudmu di sini astral, badanmu di bawah. Kamu pingsan pas di depan tangga. Kamu gak sadar naik ke sini, cuma rohmu. Mungkin sekarang gurumu sudah mencari-cari dirimu. Biar sekarang kamu pulang diantar si genderuwo." Kulihat si genderuwo mengangkat tubuh astralku dan dalam sekali lompatan, dia sudah ada di bawah. Kulihat badanku terjatuh di sana. Kulihat para guru mengelilingiku. Aku lihat si genderuwo, dia bilang, "Badanmu itu tidak bisa dipindahin. Aku tahan. Takutnya kalau rohmu kepisah jauh, kamu gak bisa pulang." Aku kemudian tersenyum. Si genderuwo kemudian menunjukkan wajahnya yang mengagetkanku. Matanya besar, giginya taring semua berwarna hitam. Di ujung-ujungnya memiliki 2 tanduk besar yang menjulang. Dan lidahnya menjalar ke bawah. Dia berkata lagi, "Belajarlah cara melepas rohmu. Karena kakek tadi memberitahu bahwa kamu bakal ketemu banyak bangsaku dan kamu akan menjadi jembatan bagi bangsaku dan bangsamu." Aku hanya bingung dan mengangguk. Sebenarnya aku bingung bagaimana cara kembali ke badanku hingga si genderuwo mengangkatku, menaurku di atas tubuhku dan menekan kepalaku, mendorongku masuk ke tubuhku. Seketika aku sadar, kaget, langsung aku berdiri. Kulihat si genderuwo sudah menghilang dan teman-teman yang lain terlihat tenang. Guruku juga mulai menghela nafas. "Dak, kamu tuh jangan berkeliaran sendirian. Jangan ngawur kamu. Gimana kalau kamu tidak bisa balik?" kata seorang guruku. "Maaf pak, saya juga gak bermaksud," kataku. Kemudian guruku memegang kepalaku. "Mending, habis ini coba kamu berlatih untuk mengontrol dirimu, termasuk wujud astralmu. Kamu sebenarnya cukup berbakat, bahkan kuat untuk menghadapi mereka jika sudah berlatih." Aku yang masih belum paham karena masih SD pun diam saja. Kemudian mengangguk dan kembali berjalan bersama para guru dan murid ke perkemahan. Paginya sudah saatnya kami pulang dan aku melihat beberapa makhluk dari kampung semalam turun. Seperti mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Aku menengok ke belakang, membungkuk dalam sambil melambaikan tangan. Aku mencari-cari si genderuwo yang tahunya berada di depan kami berdiri seperti gerbang, di mana kami berjalan melewati kakinya. Dia menunduk, memunculkan wajahnya dan tersenyum aneh. Benar-benar aneh, lucu, membuatku tertawa sendiri dan menganggukkan kepala kepadanya, seakan sebagai salam perpisahan. "Saya pulang dulu ya," kataku dalam hari. Malam hari belum lama ini, aku mencoba berkomunikasi pada mereka, dan mereka datang. Hanya si kakek dan genderuwo. Aku meminta izin untuk menuliskan mereka di sini. Mereka bersedia asal tidak ada yang boleh menyebut nama mereka di dalam cerita ini. Dan mereka tidak mau lagi ada manusia yang datang ke sana untuk mencari pesugihan. Dikarenakan beberapa makhluk di sana kini menjadi makhluk yang mencelakakan manusia karena permintaan para manusia dan mengambil tumbal dari mereka. Lanjut lagi ya teman-teman di part selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.